Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan terus melingkupi dalam kehidupan kita sekalian. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, syukur kami naikkan kepadamu buat hari ini Tuhan, dan Kau senantiasa memberikan kasih, rahmat, dan anugerah yang baru setiap pagi kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau merenungkan firman-Mu, biarlah hikmat-Mu Kau taruh atas kami, supaya kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa memuliakan Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini bacaan kita terambil di dalam Injil Yohanes pasal 8, seharusnya sampai ayat ke-11, tetapi pada pagi hari ini kita ambil dulu Injil Yohanes 8 ayat 1 sampai ke-6. Puji Tuhan, saya akan memberikan tema yaitu benci. Hanya 5 huruf, B, E, N, C, dan I, benci. Tetapi dampaknya sangat luar biasa. Baiklah, sebelum kita membahas di dalam pasal 8 ayat 1 sampai ke-6, kalau kita membaca di dalam ayat-ayat sebelumnya, pasal-pasal sebelumnya, maksud saya pasal 7, bagaimana orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi ini tetap kekeh. Kata orang Sunda, kekeh. Mereka berusaha semaksimal mungkin untuk memperdaya Yesus, untuk bisa mencari kelemahan-kelemahan Yesus ini. Meskipun ada banyak orang mengatakan dia ini orang baik. Di dalam Yohanes 7, di dalam Yohanes 7 ayat 12 saya baca begini Bapak Ibu. Dan banyak terdengar bisikan di antara orang banyak tentang dia, maksudnya tentang Yesus. Ada yang berkata, ia orang baik. Ada pula yang berkata, tidak, ia menyesatkan rakyat. Nah, jelas di sini ternyata di sekeliling Tuhan Yesus dan apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan, masih banyak orang-orang yang hendak menjatuhkan Tuhan. Orang sudah mengatakan dia ini orang baik, tetapi orang saling berbisik, tidak, kamu salah, dia ini penyesat, ya, dia ini orang yang tidak baik. Yesus dicobai, tetapi Yesus adalah Tuhan, sekali-kali dia tidak pernah jatuh dalam pencobaan itu. Kita lanjutkan lagi di dalam pasal 8 ayat yang ketiga Bapak Ibu. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, orang-orang Yahudi, ya, mereka ingin memperdaya Yesus bagaimana supaya Yesus ini memberikan jawaban yang bertentangan dengan hukum Musa. Kalau kita ingat di dalam Keluaran 20 ayat yang saya buka sebentar ya, ayat yang ke-14 atau kalau tidak salah, saya buka sebentar Bapak Ibu. Keluaran 20 ayat yang ke-14 tentang ke-10 firman Tuhan, yaitu dasar kita mengatakan jangan berzina, salah satunya. Nah, orang-orang Yahudi ini membawa perempuan yang berzina ini di hadapan Yesus. Dia ingin tahu apa jawaban Yesus kalau dia menghadirkan sosok perempuan berzina ini. Apa yang Yesus katakan? Harusnya kan dilempari batu sampai meninggal. Karena pada waktu itu dalam perjanjian lama, siapa yang melakukan perbuatan zina dia akan dilempari batu. Ya, hukum yang sangat tragis sekali di dalam perjanjian lama. Tetapi itulah hukum Taurat. Nah, di sini dikatakan ayat kelima pasal 8, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian
Apakah pendapatmu tentang hal itu? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang Yahudi ini bukan tidak ada maksud kenapa dia menghadirkan perempuan ini. Bisa saja perempuan ini sudah tunangan dan melakukan hal yang begitu, ya, mereka berhubungan badan dan dikatakan itu juga sudah melakukan zina. Bisa juga, ya, dia berselingkuh. Mana yang benar, tetapi Alkitab hanya mengatakan perempuan ini berzina. Konotasinya adalah perempuan ini sudah melakukan hubungan badan seksual gitu ya. Sudah melakukan hubungan badan, dan itu tentu dalam hukum Musa di dalam kitab Taurat itu adalah sebuah dosa, sudah pelanggaran dari 10 dasatita, dan orang itu harus dirajam dengan batu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita, sama halnya dengan kehidupan Yesus, Tuhan Yesus dikelilingi oleh banyak sekali orang-orang yang hendak menjatuhkan dia. Bahkan dia diperhadapkan dengan hukum Musa, hukum Taurat. Ini loh, harusnya engkau juga, Rabi, engkau juga melempari perempuan ini karena perempuan ini kedapatan berzina. Tetapi tidak ada bukti. Bahkan seharusnya ya, yang laki-laki juga diperhadapkan sehingga saksi itu menjadi kuat. Benar enggak? Tidak sepihak. Tetapi yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi adalah sepihak, hanya perempuannya. Lalu yang laki-laki bagaimana? Amin. Kita melihat bagaimana Yesus ini ditekan untuk melakukan suatu hal yang bertentangan dengan apa yang dia sampaikan. Ada banyak penfitnah yang dilakukan oleh orang Yahudi semata-mata hanya untuk menjerat supaya Yesus melakukan suatu kesalahan. Dihakimi, dikatakan dia penyesat rakyat. Yesus juga mau dihancurkan oleh orang-orang Yahudi. Saya baca di dalam ayat 30 pasal ke-7, di sini dikatakan begini Bapak Ibu. Ayat 30, mereka berusaha menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh dia, sebab saatnya belum tiba. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jelas di sini dikatakan bahwa banyak orang menginginkan kematiannya, tetapi saatnya belum tiba. Firman Tuhan mengatakan begitu. Pada pagi hari ini apa yang kita pelajari dari perempuan berzina ini tentang Yesus yang orang Yahudi menghadirkan perempuan berzina itu suatu masalah, bagaimana cara Yesus menanggapi ini. Ya. Sekali-kali Yesus tidak menentang hukum Taurat. Bahkan Yesus hadir untuk mengenapi hukum Taurat yang banyak orang terlalu sulit untuk melakukannya dasatita ini. Yesus datang tidak sekali-kali mengaburkan atau menyampingkan hukum Taurat. Justru Yesus hadir untuk melengkapi hukum Taurat ini. Yesus menghormati, Yesus menghargai sekali. Ya. Bukan Yesus juga tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau orang tidak suka dengan seseorang, pasti ada omong-omong. Orang bilang, dia orang baik. Oh tidak, kamu salah. Dia orang jahat. Dia orang tidak baik. Tandanya orang tidak suka dengan dia. Akan dihakimi hidupnya, akan dihancurkan mentalnya, bukan dirinya, mentalnya. Kalau mentalnya seseorang sudah hancur, mentalnya sudah jatuh, maka pribadi itu, orang itu akan terpuruk, orang itu menjadi lemah, orang itu menjadi jatuh. Betapa kejamnya orang yang menjatuhkan atau menghancurkan mental seseorang. Yang kita pelajari pada pagi hari ini, dimanapun kita berada, atau kita tinggal di komunitas apapun juga, di tengah-tengah aktivitas dimanapun kita berada, ada orang-orang yang hendak menjebak kita untuk kita jatuh di dalam dosa, untuk kita menjadikan hidup kita hancur. Caranya banyak sekali, tetapi
Bersyukurlah kita apabila sampai saat ini kita tetap bertahan, karena kita pengikut Kristus. Kita mau seperti Kristus. Apapun yang orang hadirkan dalam kehidupan kita, kita memegang kebenaran, yaitu firman Tuhan. Sehingga banyak badai, angin topan, mungkin badai yang sangat berat sekali menimpa dalam kehidupan kita, sakit, penyakit. Tetapi kita percaya sebagai orang beriman, sebagai orang percaya, kita tetap pegang janji Tuhan bahwa kita tidak pernah sendiri. Orang bilang ini, orang bilang itu, orang bilang ono, percayalah, Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan ada di pihak kita. Kalau Tuhan di pihak kita, tidak ada yang bisa melawan kita, karena Tuhan adalah pencipta langit dan bumi. Dia penguasa tunggal seisi alam ini. Puji Tuhan, biarlah pada pagi hari ini kita bukan bagian orang-orang yang suka menfitnah. Kita bukan bagian orang-orang yang suka menghakimi, dan kita bukan bagian orang-orang yang suka menjatuhkan mental seseorang. Biarlah kebencian itu dijauhkan Tuhan dalam diri kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, teruslah Engkau hidup dalam kehidupan kami. Teruslah Engkau bergerak dalam kehidupan kami, Tuhan. Supaya kami bisa memancarkan sinar terang. Supaya kami bisa menjadi terang bagi kemuliaan-Mu. Supaya kami bisa menjadi garam, Tuhan, yang menjadi saluran berkat dimanapun kami berada. Engkaulah kekuatan kami, Tuhan. Kami mau pegang janji-Mu, supaya kami tetap beriman. Kami tetap berdiri tegak di dalam kebenaran-Mu. Kami lemah, kami orang berdosa. Engkaulah kekuatan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas Bapak Ibu. Tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin.